Bab 1773. Ada di sini. Sebelum Li Gendong berbicara, Grey Z berbicara terlebih dahulu. Berperang. Dia terkejut, tetapi dia tidak bereaksi. Saat itu jam 3 pagi, mengapa harus berperang? Musuh sudah menyentuh kelopak matamu. Jika tidak berperang maka kamu menunggu kematian. Grey Z meliriknya. 5 kelompok tentara bayaran lainnya di wilayah barat daya akan bergandengan tangan untuk menghancurkanmu. Apakah kamu tidak tahu? Tenggorokan Li Gendong tersedak. Dia sudah lama tahu bahwa 5 resimen tentara bayaran pasti tidak akan dengan mudah melihatnya bangkit. Tapi ini terlalu cepat. Dia pindahkan baru beberapa hari, dan bahkan fasilitas paling dasar pun belum didirikan. Apakah mereka akan melakukannya? Aku akan segera bersiap. Li Gendong tidak lagi berbicara tentang perasaannya. Dimanapun dia tak peduli, dan berlari keluar dengan cepat. Serangan musuh datang. Bersiaplah berperang. Perintah itu segera sampai ke telinga 10 kapten tim. 10 orang itu sepenuhnya waspada dan segera mengerahkan bala tentaranya, tanpa keraguan akan kata-kata Li Gendong. Hari-hari ini, mereka juga tegang, karena mereka semua tahu bahwa jalan ini tidak akan mulus. Mereka hanya tidak menyangka masalah akan datang begitu cepat. Siap bertempur. Karena mereka berani datang, maka jangan biarkan mereka pergi. Berjuang. Lindungi rumah kita. Ada kemarahan di mana-mana, lampu segera menyala, senjata segera siap, dan semua orang masuk ke dalam keadaan siap bertempur. Ini terlalu cepat. Kecepatan reaksi seperti itu membuat para penyusup yang bersembunyi di tim tidak menduganya. Mereka butuh 1 malam mengirim berita ke Aerospace City untuk memberi perintah ke sisi Jesma. Dan akhirnya kelima resimen tentara bayaran di wilayah barat daya bersama-sama segera mengepung pasukan keluarga Li. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya dengan mudah? Apalagi mereka bereaksi begitu cepat dan siap bertempur. Tuan Muda Li, tidak ada kabar dari mata-mata. Apakah mereka benar-benar akan segera datang? Tanya Kapten Regu keempat. 5 anggota kelompok tentara bayaran bergabung. Saya khawatir akan ada lebih dari 5.000 orang. Ya, mereka datang. Li Gendong tidak pernah meragukan Grey Z. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang berani berniat menghancurkan rumah kita, jangan pernah berpikir ingin pergi dari sini. Li Gendong melambaikan tangannya, wajahnya penuh aura membunuh. Sampaikan perintah, hancurkan mereka dengan keras. Ya. Li Gendong berbalik, melihat wajah Grey Z yang masih tenang. Saudara, saya takut bahwa ada lebih dari 5.000 orang yang datang. Selain itu, di antara kelompok orang itu, ada beberapa master yang menyusup dalam tim tentara bayaran. Saya takut bahwa mereka menyelinap untuk serangan tiba-tiba. Brother Zen dan yang lain telah berada dalam jarak jauh lebih awal dan telah melakukan pekerjaan pemantauan dengan baik. Setiap gangguan akan ditransmisikan ke telinga Grey Z sesegera mungkin. Mereka menemukan bahwa 5 resimen bergabung, tidak hanya dalam hal jumlah lebih dari yang diduga, tetapi juga menyembunyikan banyak master di dalamnya. Jelas, setelah mereka bergegas ke kamp keluarga Li, mengandalkan jumlah orang, mereka menggunakan master-master itu untuk bergegas masuk dan menghancurkan dari dalam. Grey Z menatap saudara Zen. Kamu tidak bisa menahannya lagi, kan? Dia masih mengerti orang-orang seperti Brother Zen dan mereka tidak bisa menahan hasratnya. Di medan perang seperti ini, lingkungan yang paling menginspirasi semangat bertarung mereka. Baiklah. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Kata Grey Z kemudian. Brother Zen tersenyum. Rian adalah seorang pembunuh, bersembunyi dalam kegelapan, khawatir tidak perlu muncul, tetapi mereka dapat melakukan pekerjaan besar. Ayo bersenang-senang, kata Grey Z. Ya. Kakak Zen berkata dengan terkejut, sosoknya melintas dan menghilang. Pada waktu bersamaan, sudah datang.
Telinga kapten ketiga ditempelkan di tanah, alisnya berkerut. Mereka sudah ada di sini. Mendengar gerakan ini, pasti banyak orang yang datang. Siap bertarung. Bersiap bertempur. Kakrak. Suara tarikan steker pengaman terdengar, mereka siap untuk konfrontasi sengit. Tak lama kemudian, lampu mobil pertama datang dari kejauhan, lalu diikuti yang kedua dan ketiga. Bab 1774. Kecepatannya sangat cepat. Ini semua tentang persiapan, dan bergegas langsung ke kamp. Apakah mereka ingin bertarung jarak dekat? Brengsek! Teriak seseorang, dan seseorang segera menekan tombol. Bang! Percikan membubung ke langit, dan ledakan dahsyat membuka tirai pertempuran. Hampir dalam sekejap, pertempuran yang mengerikan itu pecah. Bahkan sekarang, pada pukul 5 pagi, langit agak cerah, karena nyala api cukup untuk menerangi bumi. Bunuh, bunuh, bunuh. Lindungi rumah kita, saudara-saudaraku, bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Teriakan terus terdengar, dan semua orang bermata merah. Tapi mereka tidak menyangka bahwa kelima tim akan jauh lebih kuat dari mereka dalam hal kekuatan. Tidak hanya mereka ditekan dalam daya tembak, tetapi ada juga tim yang terdiri dari orang-orang yang langsung menyelinap masuk ke kamp mereka melalui kegelapan. Mereka bergegas masuk. Tangkap pemimpin pasukan keluarga Li, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya. Desir. Hah. Hah. Di bawah baku tembak antara kedua belah pihak. Sementara tim khusus ini sangat cepat, seperti hantu malam, ini jelas merupakan pejuang khusus yang terlatih. Hentikan mereka. Pemimpin tim ke-6 melihat orang-orang itu dan segera memerintahkan bawahannya untuk menghentikan mereka. Jangan biarkan mereka memasuki kamp. Segera, para prajurit dari beberapa kelompok bergegas, tetapi mereka tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Kecepatan mereka terlalu cepat. Kapten minta dukungan. Cahayanya tidak cukup jelas, dan senjata termal tidak dapat menangkap apapun. Ketika mereka mendekat, tentara keluarga Li bukanlah lawan mereka sama sekali. Selusin orang terbunuh setelah beberapa pertemuan tatap muka. Mata kapten ke-6 langsung memerah. Hentikan mereka. Bagaimanapun caranya. Dia meraung, mengeluarkan pisau panjang, dan bergegas dengan dirinya sendiri. Ingin menerobos dariku. Bunuh aku dulu. Pisau panjang itu mengayun dan menebas, tapi bayangan gelap itu segera melintas dan kemudian dengan cepat menghindar. Kapten ke-6 tiba-tiba terkejut, dan dia bisa merasakan bayangan itu ada di belakangnya. Dia merasa dingin di punggungnya. Bahaya. Kapten, hati-hati. Di belakangmu. Hati-hati. Berhenti. Seseorang berteriak dan ingin datang untuk menyelamatkan, tetapi sudah terlambat. Kecepatan orang-orang berpakaian hitam ini terlalu cepat, dan kekuatan mereka sangat kuat. Mereka tidak bisa menyentuhnya, master yang begitu menakutkan. Kematian juga menarikmu kembali. Mata merah kapten ke-6, mengabaikan begitu saja, dia memutar tubuhnya dengan tiba-tiba, dan pisau panjang di tangannya menebas, tetapi gagal lagi. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Pada saat itu, dia melihat bayangan gelap, berjongkok di tanah, dan ada sedikit sarkasme dalam niat membunuh di mata itu. Bahkan dia tahu reaksinya sejak lama, dia dengan sengaja menunggu kelemahannya sendiri untuk menyerang, lalu membunuhnya dengan satu pukulan. Itu akan mati. Kapten ke-6 tidak takut mati. Meski mati, memang dia kesal karena dia mati dan tidak bisa membunuh musuh lain. Belati hitam pekat itu bahkan tidak memiliki jejak cahaya di malam yang gelap, hanya niat membunuh yang dingin, yang membuat kulit kepala mati rasa. Puff. Dengan suara teredam, pupil mata Kapten 6 langsung melebar. Dia menatap sosok gelap di depannya dengan kosong, dan sosok itu tiba-tiba jatuh.
Lalu sebuah sosok lain yang kekar muncul di depannya seperti gunung. Apa yang akan membuatmu bingung? Anjing sialan ini akan segera datang, kenapa kamu masih linglung? Nomor 5 meraung, menendang bayangan hitam di tanah, dan mengangkat kepalanya dan berteriak. Siapa yang berani datang akan kupatahkan lehernya. Kejam. Sombong. Kapten ke-6 sangat gugup sehingga dia ketakutan.